Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6, hari ini kita akan belajar tentang SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya, yang membahas tentang materi jenis-jenis motif batik. Baiklah teman-teman, jenis-jenis motif batik itu dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan akar budayanya dan yang kedua berdasarkan sifat-sifatnya. Baik, jenis-jenis motif batik berdasarkan akar budayanya dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama motif batik berdasarkan budaya Jawa dan yang kedua adalah motif batik mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita langsung ke materinya saja ya. Nah, ini ada batik Bojonegoro yang sebelah kanan itu dibentuk sebagai sandal ya teman-teman, sandal tapi motifnya motif batik. Nah, yang sebelah kiri itu ada beberapa jenis motif batiknya. Nah, ini kita mengenal batik yaitu jenis-jenis motif batik. Sesuai yang Ustazah katakan tadi bahwa jenis-jenis motif batik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah motif batik berdasarkan akar budayanya. Nah, motif batik berdasarkan akar budayanya itu dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah motif batik yang berakar pada budaya keraton Jawa. Nah, teman-teman, ini contohnya ada batik motif parang rusak barong, itu yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ini adalah batik motif truntum. Diingat-ingat, yang sebelah kanan adalah parang, batik parang ya teman-teman, biasanya dikenal dengan batik parang, dan lengkapnya adalah motif parang rusuk barong. Nah, sedangkan yang sebelah kanan adalah batik motif truntum, seperti itu. Nah, teman-teman, motif batik yang berakar pada budaya keraton Jawa itu dikenal dengan istilah batik Solo Jogja atau batik klasik. Nah, pada batik jenis ini dulu hanya boleh dikenakan oleh raja. Seperti yang Ustazah contohkan di atas ini, ada dua motif ini dulunya hanya boleh dikenakan oleh keluarga raja, ngaten. Tetapi kalau sekarang sudah digunakan oleh masyarakat umum. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah motif batik bebas atau mandiri. Nah, ini contohnya ada motif batik Papua dan ada motif batik Madura. Yang sebelah kiri itu adalah batik Papua, yang sebelah kanan adalah batik Madura. Nah, motif batik bebas atau mandiri itu dikembangkan di luar kerajaan ya teman-teman. Jadi, ini yang membuat adalah masyarakat umum. Nah, untuk motif dan pemilihan warnanya itu sangat bervariasi. Batik ini dibuat di daerah pesisir utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Madura, dan Papua. Nah, itu tadi adalah motif batik berdasarkan budayanya. Sekarang jenis batik berdasarkan sifatnya dibedakan lagi menjadi dua, yaitu batik geometris dan batik non-geometris. Baik teman-teman, kita masuk pada motif batik yang kedua, yaitu motif batik berdasarkan sifatnya. Motif batik berdasarkan sifatnya niku dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama motif batik geometris. Nah, motif batik geometris itu adalah motif batik dengan ornamen yang tersusun secara geometris. Nah, bangun-bangun geometris itu contohnya lingkaran, persegi, segitiga. Jadi ketika membuat batik geometris itu terikat pada aturan geometris ya teman-teman. Ini contohnya. Yang pertama, yang sebelah kiri itu adalah batik Bojonegoro yang tersusun dari beberapa bangun. Di antaranya adalah bangun belah ketupat. Oke, lanjut yang sebelah kanan yaitu batik Tuban. Nah, itu ada persegi, terus ada aturan-aturannya ya teman-teman, itu pakai geometris, yang bawahnya itu juga ada segitiga juga, seperti itu. Lanjut, motif batik non-geometris atau disebut juga dengan motif batik naturalis. Nah, motif batik non-geometris ini adalah batik yang tersusun motifnya dengan tidak teratur menurut bidang geometris. Jadi, tidak terikat aturan geometris teman-teman, bisa berupa tumbuhan, candi, binatang, dan lain-lain yang disusun secara bebas. Baik teman-teman, ini adalah contoh dari motif batik non-geometris. Yang sebelah kiri ini adalah batik gedok dari Tuban. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa motifnya bebas, tidak ada aturan. Nah, sebelah kanan juga ini adalah batik Bojonegoro dan motifnya
Tidak ada aturannya juga, maka disebut batik non-geometris. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari jenis-jenis motif batik. Cukup sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan. Nah, teman-teman, tugas kalian pada hari ini adalah melengkapi buku catatan dan tidak perlu difoto, oke?